Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Mei. Gua nggak tahu ini bakal berapa part, tapi yang jelas ini part pertama. Podcast Suka-Suka adalah podcast di antara jeda race yang gua nggak membahas soal balapan sebelumnya. Jadi seperti yang gua janjikan kemarin, kita akan membahas soal apa perbedaan sebenarnya mesin dari tahun ini dengan tahun lalu di Ducati. Kemudian apa perbedaan RD Stewart dengan RD balapan. Kemudian kita akan membahas soal Martin, cuman mungkin nggak terlalu banyak karena ada beberapa perintilan yang detail. Itu adalah privilege-nya para nginteler premium yang sudah gue bahas di podcast colongan kemarin. Kemudian mungkin kita akan membahas beberapa hal lain. Kita lihatlah, skrip gue sih sebenarnya nggak panjang, cuman 3 lembar. Cuman gue nggak yakin apakah ini akan sependek itu, karena kayaknya akan ada sedikit yang lebih detail yang akan gue bahas. Jadi ini berawal dari perkara di Gian Antonio, ridernya VR46 Pertamina. Halo Pertamina, gue nggak tahu apakah ada orang Pertamina yang dengar ini. Tolong di calling tuh Uchiyo di VR46, bisa bilang nggak sama di Gia, tutup mulutnya kalau dia nggak tahu apa-apa soal motornya. Jadi sejak GP Qatar kemarin dia terus berisik soal motor yang dia pakai. Dia kan pakai motor pabrikan sekarang, itu sama dengan motornya Morbidelli dan Emak Alex. Jadi dia bilang, setahu saya 6 motor ini sama aja. Ya karena memang Papi Perigigi kemarin mengakui bahwa motor yang dipakai tahun ini adalah Desmo GP 24,7. Aturannya kalau 24,7 maka itu mesinnya adalah Desmo GP 24 dengan update yang lebih daripada miliknya satelit yang pakai 24,5. Jadi kalau mau dibilang motornya sama, ya enggak, karena itu beda versi. Tapi mesinnya sama, iya. Kalau pengakuannya Ducati memang benar. Nah, di Gia kembali lagi mengulang itu di Jerez ketika Pecco itu di tes Jerez bilang, saya sepertinya agak sulit menemukan balance di ban depan dan belakang. Jadi saya melakukan tes ini nggak fokus untuk pakai part baru, terutama sasis baru, tapi saya pengen dapat lagi feeling saya dengan balance yang bagus. Nah, waktu itu di Gia bilang, nggak mungkin lah Marc Marquez itu crash gara-gara ada yang aneh dengan Desmo GP 24,7. Menurut dia, Marc Marquez crash itu gara-gara turbulensi dari motor yang di depan. Masih ingat kalau kalian mundur-mundur ke podcast tes Jerez? Nah, baru-baru ini di French GP, di Gia kembali lagi menyerang Pecco dengan bilang, nggak mungkin lah selama 6 balapan Marc Marquez itu merubah filosofinya Ducati sedemikian rupa sampai motor yang dipakai tahun ini itu berbeda jauh dengan motor yang dipakai tahun lalu. Padahal 6 motor ini menurut saya sama semua. Tapi ya lebih jelasnya tanyalah ke Gigi Dalinya. Kan waktu itu dia bilang, ya saya tahu saya nggak bisa membedakan seperti apa Desmo GP 24 dengan Desmo GP yang sekarang, karena saya belum pernah merasakan Desmo GP 24, karena kan dia lompat dari Desmo GP 23 sama dengan Marc Marquez. Jadi jelas dia nggak bisa mengklaim seperti apa motor tahun lalu yang diklaim oleh Pecco Bagnaia beda dengan yang tahun ini, meskipun pengakuannya Ducati itu mesin yang sama, sasis yang sama, ya kan? Nah, di Le Mans kemarin, Giorno itu nanya soal Pecco yang selalu crash dan bilang bahwa saya itu nggak bisa merasakan ban depan saya sampai dia nutup baru saya tahu ini ada yang salah. Jadi, di Gia itu bilang, ya nggak mungkin lah kayak gitu. Ini motor sama dengan motor yang tahun lalu yang dipakai oleh satelit. Artinya, mestinya nggak ada yang berubah. Kan dia yang ngembangin itu motor bertahun-tahun. Masa dia nggak tahu motornya? Kan nggak mungkin lah seorang Marc Marquez tiba-tiba mengubah filosofi Ducati sedemikian rupa dalam 6 balapan sampai Pecco tidak mengenali sendiri motor yang dia kembangkan. Makanya gue bilang, Pertamina tolong telepon Uchiyo, bilang sama dia suruh di Gia itu tutup mulutnya. Karena faktanya memang itu mesin yang berbeda. Jadi kalau mesinnya berbeda, otomatis motornya memang berbeda. Mesin sama aja motornya beda, apalagi kalau mesinnya beda, ya itu totally beda motornya. Kenapa? Karena Papi Tardosi kemarin, kalau kalian dengar gue di Fresh GP part pertama apa part kedua, kan udah gue bilang Papi Tardosi kan keceplosan di FP2, dan karena itu berisik banget nggak ada media yang menanggapinya. Tetapi nampaknya setelah gue bahas di podcast muncullah interviewnya. Itu pun diinterview oleh TV Italia, bukan cuma media Italia, TV Italia. Jadi Papi Tardosi bilang,
memang bahwa itu motor bukanlah motor tahun lalu. Even mesinnya pun bukan mesin tahun lalu. Kenapa? Karena homologasinya berbeda. Tahu nggak Papi Tardosi bilang apa dalam wawancaranya? Kami bawa motor itu untuk dites di Barcelona. Jadi masih ingat Barcelona tahun lalu yang menggantikan Valencia? Nah, itu motor ada di sana. Ducati menurunkan motor yang baru di Barcelona untuk pertama kalinya. Biasanya Ducati itu baru nurunin motor barunya di Sepang. Tapi mungkin gara-gara sudah ada Marc Marquez di garasi, tiba-tiba nongol lah itu motor baru di sana, versi jeroannya. Untuk diuji oleh para rider, kemudian dikasih update-nya bla 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 untuk diperbaiki dan diuji kembali di Sepang. Itu logikanya kan seperti itu tuh. Benar? Itu versi jeroan. Tetapi itu bukan Desmo GP 24. Iya, memang biasanya versi jeroan itu adalah versi updated dari tahun sebelumnya, tapi yang dikorek itu mesinnya, yang ditweak itu mesinnya, bukan part-part luarnya, sasisnya, swing armnya, no, mesinnya yang ditweak udah. Jadi itu versi jeroan yang diupdate dari Desmo GP 24, tapi itu bukan Desmo GP 24 karena itu adalah jeroannya Desmo GP 25. Jadi Papi Tardosi bilang itu adalah mesin motor yang kami uji di Barcelona dan para pembalap sudah memberikan feedback mereka kepada Gigi Dalinya dan teknisi lain. Keduanya memang memiliki keraguan tentang beberapa area mesin dan para teknisi sudah membuat perubahan selama musim dingin sebelum homologasi. Karena ini sesuai dengan peraturan baru, Pecco bisa menggunakan motor 2024 tetapi bukan mesin lamanya atau aerodinamikanya. Artinya yang bisa dipakai dari tahun lalu itu ya cuman sasisnya sama swing armnya. Mesinnya nggak bisa, aeronya nggak bisa. Bener? Jadi dia bilang setelah Anda melakukan homologasi komponen, Anda tidak bisa lagi kembali ke tahun lalu. Kalau kalian mundur, bongkar lagi podcast Barcelona Test kemarin, Pecco udah bilang, gua nggak suka ini motor. Nggak bagus dalam hal pengereman. Untungnya Marc Marquez punya riding style juga pengereman. Cuman ya mungkin cara mengerem kami berbeda, tetapi intinya adalah kami ingin pengeremannya bagus. Ingat waktu itu apa yang dikatakan oleh Pecco? Kami berbeda cara pengereman, tapi intinya adalah kami merasa mesin ini masih kurang bagus dalam pengereman. Ingat, riding stylenya Pecco itu rem belakang, sementara riding stylenya Marc Marquez itu rem depan. Nah, dua-duanya waktu itu sama-sama nggak suka sama pengeremannya, dan akhirnya diupdate ternyata untuk pengereman depan lebih diutamakan daripada pengereman belakang. Logikanya, Desmo GP 25.0 yang dipakai oleh Pecco di Sepang dan Buriram kemarin itu aturannya adalah update dari Desmo GP 25 versi jeroan di Barcelona. Faktanya, dia bilang saya suka ini mesin, stabilnya luar biasa, sayang pengeremannya juga masih agak kurang enak. Jadi masih dicari lah setupnya, tapi saya lebih condong pakai ini Desmo GP 25. Tapi Marc Marquez merengek minta Desmo GP 24 karena hampir sepanjang tes musim di Sepang maupun Buriram dia pakainya Desmo GP 24. Meskipun tetap jadi pertanyaan, itu 24 yang dipakai 24 yang mana? Apakah 24 yang di Barcelona yang secara otomatis berarti pengembangan dia yang pegang, atau versi Desmo GP 24 yang versinya Alex Marquez yang 24,5 yang memang aslinya Desmo GP 24? Karena kalau yang dipakai oleh Marc Marquez Desmo GP 24 yang katanya tahun lalu punya, kalau itu ternyata adalah jeroan yang dipakai di Barcelona, maka wajar bahwa Marc Marquez menemukan setupnya jauh lebih cepat dan lebih duluan daripada Pecco. Karena Pecco sampai Buriram Test hari kedua itu masih menguji Desmo GP 25.0. Sementara kalau Marc Marquez menguji versi Desmo GP 24 jeroan yang diupdate berdasarkan dia punya pengereman ban depan, artinya bukan hal aneh kalau dia mendominasi tahun ini karena itu motor ternyata memang mengikuti cara pengembangannya dia. Karena Pecco sibuk ngurus Desmo GP 25.0. Sementara yang Pecco kira akan dipakai itu adalah Desmo GP 24.9 yang memang mesinnya adalah Desmo GP 24 dengan sasis yang dipakai di Misano yang dia uji. Kan nggak sempat dipakai balapan itu. Ternyata juga nggak, cuman swing armnya. Tapi pengakuannya Papi Perigigi itu masih mesin Desmo GP 24. Faktanya ternyata bukan.
Jadi Peko sebenarnya nggak ada yang salah dengan feelingnya dia, nggak ada yang salah dengan sensasi dia. Berkali-kali dia bilang, saya itu agak aneh. Kalau memang ini adalah mesin yang sama dengan sasis yang sama, aturannya, feelingnya nggak jauh berbeda. Karena yang beda kan cuma swing arm. Bahkan dari Desmo GP23 ke Desmo GP24 itu adalah mesin yang berbeda. Sebeda-bedanya itu, saya nggak pernah merasakan feeling yang jauh seberbeda sekarang. Jadi dia bilang, saya itu punya keunggulan di riding style, pengereman di bagian belakang, di mana saya harus bisa masuk tikungan dengan cara yang cepat, tetapi itu berarti saya harus mengerem secara stabil, dan untuk bisa mengerem secara stabil, saya membutuhkan ban depan yang nggak geol-geol. Karena saya ngeremnya pakai ban belakang. Kalau ban depan geol-geol, otomatis saya crash. Dan dengan perbedaan antara Desmo GP23 ke Desmo GP24, saya memang harus merubah sedikit riding style saya, tapi tidak terlalu banyak. Seberbeda itu mesinnya, itu saya nggak sampai merubah riding style saya seradikal ini. Tetapi kali ini bahkan saya harus mengubah riding style saya, padahal ini adalah mesin yang sama dengan tahun lalu, sasis yang sama dengan tahun lalu. Logikanya lihat aja apa yang dilakukan oleh Alex Marquez dan Fermin Aldegar, itu sama persis dengan apa yang saya lakukan tahun lalu, karena itu adalah motor yang sama. Nah, kalau itu motor yang sama dan ini adalah motor yang kurang lebihnya sama, cuman beda swing arm, kok ya feelingnya beda banget. Peko itu secara halus sudah mengatakan bahwa gua tahu ini mesinnya beda. Tapi Gigi Dalinya itu selalu bilang itu mesin yang sama, itu mesin yang sama. Sampai Tardosi kemarin akhirnya mengakui bahwa itu mesinnya beda. Itu adalah mesin Desmo GP25 jeroan. Kalau kalian biasanya dengar gua bicara soal Yamaha, itu adalah spek A, spek B, spek C. Nah, itu spek C-nya. Versi pertama kali diuji oleh para rider, kemudian diupdate. Yang dipakai oleh Peko di Sepang itu adalah Desmo GP25 yang diupdate menurut dia punya masukan. Berarti motor yang dipakai oleh Marc Marquez yang dia mengakunya lebih suka pakai Desmo GP24 karena lebih bagus bla 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 bla, itu berarti adalah motor yang dipakai tahun ini. Karena kan nyaris sepanjang tes pramusim dia itu pakainya Desmo GP 24 dan ujungnya kan akhirnya Ducati bilang oh ya itu Desmo GP 24,7. Faktanya itu bukan mesin Desmo GP24 tapi Desmo GP25 versi jeroan yang arah pengembangannya bukan yang dipakai oleh Peko. Artinya Peko otomatis cuma memakai ini motor ketika di Barcelona, ya paling jauh ketika Buriram tes hari terakhir. Kalau mau dibilang itu diuji di Barcelona, Papi Tardosi sendiri bilang oh itu versi jeroannya. Karena yang dipakai tahun ini itu adalah versi updated dari yang diuji di Barcelona. Artinya Peko otomatis cuman pernah pakai ini motor di tes Buriram hari terakhir. Apakah perlu masukannya? Ya percuma, udah enggak. Karena kan di hari pertama udah diputuskan bakal pakai Desmo GP24 kan waktu itu. Jadi ya percuma juga Peko memberikan masukan karena itu baru dia pakai di Buriram tes hari kedua. Sementara Marc Marquez Desmo GP 24 artinya itu yang dia pakai. Artinya motor yang dipakai tahun ini itu adalah hasil pengembangannya Marc Marquez. Jadi kalau di Gian Antonio bilang tidak mungkinlah Marc Marquez mengubah filosofi Ducati dalam 6 balapan, bilang sama dia tutup mulutnya karena ternyata itu motor sudah dirubah bahkan sejak Barcelona tes. Sama sekali nggak ada campur tangannya Peko berarti di dalam. Sorry to say. Jadi kalau ada ABR bilang masa itu motor kembangan sendiri, nyatanya memang bukan kembangannya Peko itu barang. Sorry to say. Jadi kemarin ada yang tanya sama gue, Mbak Yu katanya si Peko itu bukan rider pengembang, yang pengembang itu adalah Michel Pirro. Michel Pirro itu test rider kak. Siapa yang bilang dia itu rider pengembang? Dia itu test rider. Fungsinya test rider adalah menguji semua mesin dan part dan bla 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 untuk memberikan data awal bagi pabrikan untuk dianalisa apakah ini layak untuk diteruskan ke rider pabrikan untuk diputuskan mau dipakai atau enggak. Itu fungsinya test rider. Apakah dia pengembang? No, karena dia tidak punya hak untuk memutuskan apakah part itu akan dipakai untuk balapan atau tidak. Ingat itu, siapa yang bilang Pirro itu rider pengembang? Tolong. Karena dia adalah test rider, dia menguji semua part dan mesin yang akan diteruskan ke rider pabrikan, tapi dia tidak punya hak untuk memutuskan apakah akan dipakai balapan atau tidak. Peko itu mengembangkan motor itu, gua bilang
dibilang mengembangkan, kenapa? Karena dia memutuskan mesin yang akan dipakai untuk balapan. Homologasi awal tahun dia yang putuskan. Jadi kalau lu jadi rider pabrikan ala-ala Peko, lu akan dikasih misalnya dua mesin yang berbeda. Pertama mesin jeroan dulu, setelah lu kasih masukan, muncullah di tes pramusim, biasanya tes pramusim kedua atau tes pramusim terakhir, versi updated dari masukan lu mengenai mesin jeroan ini. Biasanya mereka akan menguji 2 atau 3 mesin untuk dibandingkan yang mana yang mau dihomologasi. Itu gunanya rider pengembang. Nah, ini yang terjadi di Yamaha, makanya ada spek C, spek B, spek A, karena biasanya mereka ada 3 kali update. Nah, sementara untuk Ducati biasanya cuma 1 kali atau 2 kali update. Itu langsung dihomologasi karena saking bagusnya pengembangannya mereka. Jadi setelah data diambil oleh Michel Pirro, itu diolah oleh Papi Perigeji Dalinya, jadilah mesin jeroan yang untuk diuji oleh para rider pabrikan. Setelah itu Peko akan memberi masukan, makanya dia adalah rider pengembang untuk ini yang kurang, ininya yang kurang, dan ininya yang kurang. Nah, itu akan diuji biasanya di Sepang tes atau di Qatar tes, terserah di mana. Setelah itu dia mencari tahu, oh ini kurangnya, ini plusnya, dan homologasinya yang mana. Itu fungsinya rider pengembang. Mesin yang dihomologasi atas keputusan dia itu akan digunakan oleh para rider satelit di tahun setelahnya. Karena kan mereka dapat motor bekas. Nah, kesuksesan rider pengembang ini ditentukan seberapa bagus rider satelit menggunakan motor bekas mereka. Karena ini berarti mesin yang dibangun dan diputuskan oleh Peko cocok dengan riding style para rider lainnya di satelit meskipun mereka beda riding style. Itulah kenapa Peko dikatakan sebagai rider pengembang. Michel Pirro bukan rider pengembang, dia adalah test rider. Dia tidak punya hak untuk memutuskan mesin mana yang mau dipakai, ke arah mana pengembangan, no. Dia tugasnya adalah mengambil data. Nah, dari pernyataan Papi Tardosi ini jelas clear bahwa mesin motor 2024 aka Desmo GP 24,5 yang dipakai oleh para rider satelit itu bukanlah mesin yang sama yang dipakai oleh para rider pabrikan. Itu jelas bukan Desmo GP 24, itu adalah Desmo GP 25 tapi nggak tahu 25, berapa. Itu adalah mesin Desmo GP 25 versi jeroan, nggak bisa dibilang versi 25,0 karena yang 25,0 itu yang dipakai oleh Peko di Sepang. Jadi gua nggak tahu ini mau dibilang Desmo GP berapa sebenarnya. Desmo GP 25 kurang 1. Tapi yang jelas bukan Desmo GP 24. Nah, untuk hal ini kan udah gue bilang pasti ngeles, Ducati ngeles, Papi Tardosi ngeles. Jadi dia bilang motor 2025 ini hanya sedikit lebih baik daripada motor 2024. Tapi jelas bahwa level umum yang kita lihat di musim ini sudah meningkat lebih dari peningkatan dan pertumbuhan banyaknya. Oleh karena itu dia diminta untuk melangkah lebih maju dan percaya pada potensinya. Lagi-lagi Ducati menyalahkan Peko, ya karena udah terlanjur beda mesin. Alih-alih minta maaf membuat Peko seolah-olah bodoh dan seolah-olah nggak tahu sama motor pengembangan dia, Ducati justru menyalahkan Peko. Ibarat kata ini kan udah terlanjur nih, udah ketahuan kita beda mesin, bukan Desmo GP 24 ini. Ya mau nggak mau ya lu harus melangkah maju, udah nggak bisa, ini kan udah dihomologasi. Ya memang karena Peko udah nggak bisa punya pilihan lain. Tetapi fakta bahwa Ducati seolah-olah mencemarkan nama baiknya Peko dan membuat Peko seolah-olah bodoh soal mesinnya, itu menurut gua sangat tidak dimaafkan. Itu sangat mencemarkan nama baiknya Peko karena itu berakibat Peko dihina-hina sama ABR. Padahal Peko udah bener, itu mesin yang berbeda. Entah sasisnya yang sama kayak swing armnya sama, itu sudah mesin beda. Kalau udah beda mesin jelas beda jauh lah. Kalau udah beda mesin ya wajar lah kalau udah beda jauh feelingnya. Sesederhana itu sebenarnya, tapi karena Ducati selalu bilang ini Desmo GP 24, Desmo GP 24. Ya Peko yang seolah-olah dibego-begoin bahkan oleh Gian Antonio sendiri. Itu sorry tuh saya, seumur-umur barusan ini gue lihat ada sukunya VR4V6 yang nggak tahu diri. Dia selalu menyerang Peko dan kemarin-kemarin kan dia sempat nyerang Morbi. Jadi menurut gue dia sebenarnya ngincar seatnya Peko. Makanya dia selalu menjelek
menjelek-jelekan Pecco. Morbidelli aja yang sebenarnya nyusahin Pecco, di belakang layar dia tuh nyusahin Pecco loh, sorry to say. Kemarin untuk battle posisi terakhir, Pecco itu sampai kalah sama dia. Kemarin juga waktu sempat battle di mana itu, kan Morbi lama baru nyerah. Dia nggak pernah menyerah sama Pecco tanpa perlawanan. Kenapa? Karena Morbidelli itu lebih senior daripada Pecco. Tapi seniornya Morbidelli di VR46, dia nggak pernah ngomong aneh-aneh sama Pecco. Pecco itu paling nggak berani ngelawan dia karena dia adalah yang paling senior, anak sulungnya VR46 kak. Jadi meskipun Morbidelli nggak mau ngasih jalan, ya mau nggak mau dia tetap battle. Meskipun dia bilang ya ban gua habis di situ sih, tapi apakah dia ngedumel? Kagak. Nggak seneng iya, tapi nggak ngedumel. Dia nggak ngomong bikin habis waktu nih si Morbidelli bla 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 bla. Dia cuma bilang ya ban gua habis gara-gara battle sama Morbidelli. Tapi apakah dia ngedumel? Enggak. Emang kelihatan mukanya nggak seneng sih emang. Tapi ya kayak gitu paling jauh. Dia nggak pernah bicara di media soal ini gini itu. Nggak pernah. Yang gua pertanyakan, ngapain dia ngomong aneh-aneh untuk hal yang dia nggak tahu? Dia selalu bilang ini motor kita sama. Kan faktanya memang beda. Nggak mungkin lah Pecco yang ngembangin motor nggak tahu bahwa itu motor beda mesin. Dia tahu, cuman dia nggak bilang. Dia cuman kasih clue bahwa kalau ini masih mesin yang sama dengan sasis yang sama, aturannya, feelingnya nggak berbeda jauh. Tapi ini sama sekali nggak ada feeling. Artinya dia udah kasih clue, ini mesinnya beda. Kan pada akhirnya Tardosi mengakui, ujung-ujungnya tetap nyalahin Pecco. Ingat, santan instan berlaku, jadi biarkanlah. Buat kalian yang bertanya sampai kapan, sejauh ini dia nggak akan dilepeh karena dia punya kontrak masih ada dan dia punya performa itu memenuhi semua klausulnya. Kenapa? Karena dia ada di peringkat 3. Jadi klausul performanya terpenuhi. Kalaupun dia mau hengkang dari Ducati, dia akan menunggu habis kontrak karena Pecco itu sangat loyal sama Ducati. Dia dibesarkan oleh Ducati. Dia jurdun sama Ducati. Jadi kalaupun dia hengkang, itu kalau Ducati memang pengen dia hengkang. Dan jangan salah, sorry itu saya kemarin gue bilang kan, rider yang paling dicari untuk 2027 itu adalah Pecco dan Acosta. Kenapa? Karena Acosta itu dicari karena potensi dia bisa bagus bahkan dengan motor yang jelek sebagai rookie tahun lalu. Ya tahun ini sebenarnya juga lumayan, cuman ya di bawahnya Papanina jadinya dia. Sementara Pecco itu dicari karena dia bisa ngembangin motor. Para pabrikan yang susah ngembangin motor itu nyari dia sebenarnya. Cuman kan dia sangat setia sama Ducati. Jadi celah ini gosipnya memang sudah mulai menjadi bahan di Jerez. Ada beberapa pihak yang mulai bertanya-tanya si Pecco kira-kira ada niat nggak pindah dari Ducati setelah habis kontrak. Karena mereka tahu ini feeling-feelingnya si Pecco nggak nyaman di Ducati. Nah, Papi Tardosi kembali lagi bilang bahwa tidak ada yang salah antara hubungan Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Semuanya baik-baik saja. Ya iya, Pecco itu nggak pernah menganggap Marc Marquez sebagai musuh. Dia selalu menganggap Marc Marquez sebagai teammate. Apakah dia benci Marc Marquez? No. Kenapa? Karena jelas bukan salah Marc Marquez kalau Ducati kasih dia motor yang nggak bagus untuk dia. Karena itu keputusannya Ducati, bukan keputusannya Marc Marquez. Meskipun ya Marc Marquez memanfaatkan dengan cara culasnya merengek-merengek ke media, tetapi keputusan memberikan 24,7 yang ternyata bukan 24 itu adalah keputusannya Ducati, bukan keputusannya Marc Marquez. Logikanya kan begitu. Jadi kalau dia punya alasan untuk marah, itu marahnya ke Ducati, bukan marahnya ke Marc Marquez. Tetapi ya harus gue akui bahwa Marc Marquez itu ke-trigger banget sama Pecco. Kalau Pecco udah di belakang, nah mulailah dia ting 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 ting. Kalau dibawa battle sedikit, nah mulailah ting 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 ting. Sejauh ini kayak gitu. Kalau dia crash atau kenapa-kenapa, itu karena ada Pecco. Sementara Pecco ya kalau bisa battle ya syukur, karena dia memang sangat menantikan bisa battle sama Marc Marquez. Kalau dia bisa battle itu artinya level dia sudah mulai membaik. Kalau dia nggak bisa battle, nah itu kan dia bilang levelnya agak jauh. Jadi memang hubungan antara Pecco sama Marc Marquez ini nggak ada masalah. Pecco-nya ke Marc Marquez baik-baik saja. Marc Marquez ke Pecco gua nggak tahu. Tetapi kalau ada yang bikin sebel Pecco itu adalah Ducatinya. Bukan Marc Marquez-nya. Jadi kalau ada yang bilang dia itu sangat terganggu secara mental oleh Marc Marquez, enggak. Kalau ada alasan untuk terganggu mentalnya dia itu adalah gara-gara Ducati, bukan gara-gara Marc Marquez. Seriously. Jadi kembali lagi Papi Tardosi bilang Pecco bisa memakai semua yang ada di motor tahun 2024 kecuali mesinnya dan aerodinamikanya. Karena itu berarti mesinnya memang bukan mesin Desmo GP 24. Clear.
Nah, Opa Pernat sendiri justru mengklaim bahwa Peko itu terganggu secara mental karena Marc Marquez. Jadi dia bilang, bagi saya banyaknya itu sudah tidak ada lagi di sana secara mental. Berada dalam jarak 3 meter dari Marc Marquez itu adalah hal yang sulit diatasi. 70% masalahnya itu adalah masalah psikologis. Jadi dia bilang Peko akan dikalahkan oleh Marc Marquez itu sebenarnya adalah hal yang biasa. Karena Marc Marquez ini adalah rider senior dengan 8 jurdun. Dan kalau dia mengalahkan Peko dengan motor yang sama, sebenarnya itu adalah hal normal. Yang akan jadi luar biasa dan akan jadi legenda adalah kalau Peko bisa mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang sama yang saat ini adalah pengembangannya Marc Marquez. Jadi buat yang nanya, emang kenapa bisa langit sejahat itu sama Peko Bagnaia? Ya memang harus kayak gitu. Opa Pernat sendiri bilang akan menjadi sebuah legenda kalau Peko bisa mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang sama yang adalah kembangannya Marc Marquez. Jadi kalau kalian tanya kenapa Peko dipersulit sama Ducati, ya Peko kalau mau marah ya memang bisanya marahnya ke Ducati. Tapi apakah Ducati memang sengaja melakukan hal seperti itu tanpa pengetahuan atau emang bodoh-bodohnya ya? Well, anggap aja langit emang udah ngatur seperti itu untuk Peko. Jadi Peko harus bisa mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang dibuat untuk Marc Marquez, bukan dengan motor yang dibuat untuk Peko. Karena kalau dengan motor yang dibuat untuk Peko, maka akan ada alasan bagi ABR untuk tidak melegitimasi kekalahan Tuhannya mereka. Jadi kalau dia menang pakai motor yang dikembangkan oleh Marc Marquez, maka ABR harus tutup mulut. Sorry tuh saya, itu motor hasil kembangan Tuhan lu loh. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja, menurut gua sih bukan gara-gara Marc Marquez. Marc Marquez itu gara-gara Peko. Kalau dia crash itu biasanya gara-gara Peko. Tapi kalau Peko itu lebih gara-gara motornya dan gara-gara Ducatinya. Dia mungkin merasa bahwa kenapa gua agak-agak diasingkan sama Ducati, gua dikasih motor yang sama sekali nggak ada pas-pasnya sama gua. Dia mungkin juga bertanya-tanya kenapa Ducati membohongi publik dengan bilang bahwa itu adalah Desmo GP 24,7. Karena dia, se-feeling-feelingnya dia itu adalah mesin yang berbeda. Nah, kita membahaslah soal RD. Opa Pernat mengkritik RD soal keputusan red flag kemarin. Agak berbeda dengan gua yang mempertanyakan kenapa prosedur restartnya dimulai total dari awal. Karena itu harusnya mereka startnya dari pit lane seperti biasa. Dan rider yang gak ganti motor akan start dari grid lane. Karena itu kan selesai warm up. Warm up sudah selesai, mereka ganti ke slick, artinya nggak boleh lagi bikin warm up. Tapi gara-gara Mark Webb memutuskan untuk restart dari awal, ya akhirnya warm up dengan ban slick di track yang basah pada saat di declare wet race. Nah, kalau Opa Pernat beda lagi, dia bilang kalau menurut saya RD kemarin itu 0 nilainya. Kenapa? Karena dia seharusnya menunda start 10 menit lagi supaya semua orang akan menggunakan ban wet, karena ketika itu hujan udah mulai turun. Jadi kan memang 10 menit setelah balapan itu kan hujan mulai turun tuh. Lap ketiga apa lap keempat itu kan udah mulai turun hujan. Jadi udah pasti para rider tuh semuanya pakai ban wet. Nggak ada lagi yang ngeles-ngeles pakai ban slick. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang harusnya itu kalau ditunda 10 menit semua orang akan pakai ban wet, dan yang sudah bikin kacau di grid itu mau nggak mau akan tetap bayar penaltinya tanpa ngeles pakai ban slick. Logikanya kan gitu. Karena Marc Marquez dan para rider lain memang keluar pakai ban slick lalu membayar double long lap penaltinya dengan cara yang amat sangat cepat, baru dia ganti lagi ke motor wet. Kalau itu ditunda 10 menit, dimana ketika itu hujan beneran udah turun, ya mereka mau nggak mau akan balapan dengan ban wet, tetapi ya tetap harus bayar double long lap penalti. Jadi dia bilang kita akan menjalani balapan normal tapi dengan tambahan double long lap penalti atas kekacauan yang terjadi. Tapi yang kita lihat di Le Mans kemarin itu tidak layak untuk disebut kejuaraan dunia karena orang bolak-balik ke pit lane. Itu seperti balapan kelas amatir yang bahkan kelas amatir pun nggak ada yang bolak-balik pit lane berapa kali. Kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, perkara soal RD, mari kita bahas. Ini yang gue bilang kayaknya kita akan panjang karena gue membahas soal RD. Kemarin ada yang nanya, itu Cravar bego banget ngibarin refleks kok salah tempat. Yang harusnya refleks nggak di refleks. Hey, RD balapan itu beda sama RD Stewart. Simon Cravar itu adalah RD Stewart
Stewart, dia menggantikan Freddie Spencer. Tugasnya RD Stewart itu beda sama RD balapan, meskipun mereka statusnya adalah RD. Ini sebenarnya ada aturannya, kalau nggak salah tahun 2023 apa 2022, itu ada aturannya yang gue jelasin satu-satu apa fungsi dan tugasnya mereka masing-masing. Kalau nggak salah tahun 2023 deh, waktu itu kita membahas soal Portimao Clash ketika si Freddie Spencer salah memutuskan penalti untuk Marc Marquez. Ujung-ujungnya Marc Marquez nggak bayar penaltinya. Masih ingat? Nah, itu ada aturannya keluar, cuman gue udah nggak dapat terlalu jauh. Mari kita memperjelas aja RD ini fungsinya apa dan siapa yang menempati posisinya. Ada 3 orang RD selama balapan. Jadi yang menangani RD balapan untuk MotoGP itu adalah Mike Webb. Yang menangani balapan Moto3 dan Moto2 itu adalah Graham Webber. Sementara yang menangani balapan Red Bull Rookies dan Talent Cup dan segala macam itu adalah George. Jadi mereka ini adalah RD in charge selama balapan. Jadi kalau balapan beda kelas, beda RD-nya. Mereka ini adalah orang yang memutuskan apakah rider melakukan kesalahan selama balapan dan apakah akan dikenakan penalti selama balapan. Hanya selama balapan. Jadi kalau misalnya kena long lap penalti selama balapan, nah itu mereka yang putuskan. Apakah akan mengeluarkan red flag, yellow flag, white flag, segala flag-flag itu mereka yang memutuskan. Jadi kalau ada rider yang melanggar aturan balapan dengan motor rusak-rusak nggak jelas, itu mereka yang putuskan. Siapa? Untuk kelas MotoGP itu adalah Mike Webb, untuk kelas Moto3 dan Moto2 itu adalah Graham Webber, dan untuk kelas junior itu adalah George Massaro. RD sendiri secara keseluruhan itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama pemimpinnya Mike Webb, lagi-lagi ibarat kata ada jurnal yang bilang dia ini perdana menterinya. Dia yang memutuskan sesuatu bersalah atau enggak, dan kalau dia rasa salah, kalau dia bilang nggak salah ya nggak salah. Makanya di kota kemarin kacau gitu, nah dia Mike Webb ini. Nah, selain Mike Webb, ada lagi perwakilan dari FIM bernama Bartolome Alfonso. Kalau kalian ngintil gue dari tahun 2023, gue bilang ini ada sedikit, bukan nepotisme sih, nepotisme ya, karena dia ini adalah keluarganya Espeleta, iparnya apa-apanya gitu. Kemudian yang mewakili Dorna adalah Loris Capirossi. Sayangnya Loris Capirossi udah nggak nongol-nongol lagi di sirkuit sekarang. Dulu-dulu, tahun lalu pun dia masih ada, tapi nggak tahu sekarang udah nggak nongol-nongol. Tetapi ini adalah race direction secara besarnya. Jadi RD, bos-bosnya itu, komisarisnya lah kalau perusahaan, ini 3. Nah, jadi RD balapan ini yang akan memutuskan apakah seorang rider melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, apakah bakal restart, apakah bakal red flag, apakah bakal penalti, atau bagaimana-bagaimana selama race berjalan dan hanya selama race berjalan. Nah, untuk mengelola balapan ini, ada juga yang membantu dia. Jadi kan kalau kalian lihat ada sirkuit baru lah, ada yang ngurusin klinik medis lah, ada yang ngurusin homologasi lah. Nah, itu ada yang bantu Mike Webb. Jadi, yang pimpin tetap Mike Webb, wakilnya adalah Graham Webber. Nah, bagian safety officer yang menginspeksi sirkuit-sirkuit itu adalah Bartolome Alfonso. Sementara medical director yang ngurusin MotoGP klinik itu adalah Dr. Giancarlo Filippo. Kemudian GP Technical Director, ini yang ngurusin homologasi dan segala macam, itu adalah Danny Eldred. Kemudian yang ngurusin technical representative dari FIM, itu adalah Dominic Hebrard. Ini kalau nggak salah yang bagian ngurusin pedok, ngurusin kamera-kamera, ngurusin sensor dan segala macam. Nah, itu dia yang ngurus. Nah, barulah kita pindah ke RD Stewards. RD Stewards ini adalah yang memberikan penalti hanya setelah balapan selesai. Jadi tugas mereka adalah menegakkan aturan setelah balapan diselesaikan. Jadi kalau kalian lihat pemberitahuan di race bahwa insiden antara A dengan B akan diinvestigasi setelah race berakhir, nah itu adalah tugasnya RD Stewards karena hanya setelah balapan berakhir. Dulu RD Stewards ini diketuai oleh Freddie Spencer yang bahkan untuk mempenalti Sarko aja perlu nanya sama Komisi Keselamatan. Ketika Morbidelli dan Bebe Vale dan Papa Nina kemarin sempat hampir cilaka di Red Bull Ring, masih ingat? Nah, itu sudah lengser akhir tahun lalu. Mulai tahun ini digantikan oleh Simon Cravar.
Nah, komite ini terdiri atas 3 orang, yaitu Andres Somolinos dan Tamara Matko. Tamara Matko juga ini kalau nggak salah ada hubungan keluarga juga sama Espeleta Gang. Tetapi kalau kalian berpikir bahwa penalti yang dijatuhkan kepada para rider itu kebanyakan gara-gara voting, sebenarnya nggak, karena pemutus akhirnya adalah ketua RD Stewards-nya. Kalau dulu adalah Freddy Spencer, sekarang Simon Cravar. Yang lainnya kayaknya cuman wakil sama sekretaris, kurang lebihnya kayak gitulah. Mereka sebenarnya biasanya ambil voting, cuman kan yang 2 ini kan bukan pembalap, jadi ya mereka nggak terlalu ngerti gitu. Tapi mereka sangat tahu aturan, apa aturan yang dilanggar dan apa yang layak diberikan. Tetapi pemutus akhirnya dengan segala pertimbangannya itu adalah Simon Cravar. Makanya di penaltinya Enea kemarin itu Simon Cravar sampai menjelaskan aturannya, Enea lu mestinya dapat double long lap penalti. Tapi setelah kami investigasi, artinya Simon Cravar memveto itu. Jadi dia bilang ya kami cuma kasih lu 1 long lap penalti lah, karena ternyata lu nggak totally salah di situ soal cederanya Papa Yohan, karena kan itu ternyata juga kena seruduk sama Johan Zarco. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, selain RD Stewards, ada lagi RD Appeal Stewards. RD Appeal Stewards ini adalah RD yang menerima banding dari rider yang keberatan kena penalti dari stewards. Jadi kalau misalnya Enea nih kena penalti dari Simon Cravar, karena kan itu penaltinya dijatuhkan setelah balapan, jadi memang haknya stewards. Dijatuhkan nih penalti, misalnya dia jadinya double long lap penalti, nah dia minta banding, nah dia bandingnya ke Appeal Stewards ini. Appeal Stewards ini terdiri atas anggota FIM di bagian Circuit Racing Commission. Gua nggak tahu itu apa. Tetapi kalian bisa lihat anggotanya ada 4 orang, yaitu Ralph Bonhorst, Rafael De Baritis, kemudian Stuart Hicks, dan terakhir Franco Uncini. Yang nama terakhir ini kalau nggak salah udah pensiun juga tahun lalu, gua nggak tahu siapa yang gantiin. Jadi mereka ini yang akan memutuskan kalau ada rider banding setelah kena penalti dari stewards, dari Simon Cravar. Nah, in case ada anggota yang nggak hadir di situ, ada penggantinya yaitu Paul Duparc dan Paul King. Jadi ini penggantinya in case 4 orang itu berhalangan untuk hadir dalam banding dari rider yang kena penalti dari stewards. Nah, selain RD adalah Komisi Grand Prix. Komisi Grand Prix ini adalah komisi yang memutuskan regulasi dan aturan dan segala macam. Komisi Grand Prix ini terdiri atas 4 pihak. Yang pertama dari Dorna diwakili oleh Carmelo Espeleta, kemudian dari FIM diwakili oleh Paul Duparc, kemudian dari IRTA itu diwakili oleh Hervé Poncharal. Nah, MSMA diwakili oleh Biense Birma. Gua nggak tahu ini siapa, tapi setahu gua hingga akhir tahun lalu itu diwakili oleh Papi Peri Pirer, Stefan Pirer. Tapi karena dia mengundurkan diri, maka diwakili oleh Papi Peri Rivola. Nah, kabar terbarunya adalah Hervé Poncharal sebagai ketua IRTA mengajukan pengunduran diri dari posisinya. So far, nggak ada yang mau mencalonkan diri. Karena kan ketua MSMA kan sudah dipegang oleh Papi Peri Massimo Rivola. Nah, sementara IRTA itu masih dipegang oleh Hervé Poncharal sejak zaman dulu. Kalau nggak salah 5 tahun apa 10 tahun apa ya dia di situ. Nggak tahu kenapa kemarin dia mengundurkan diri. Baru 2 hari lalu. Jadi nggak ada yang mau mencalonkan diri karena tahu bahwa itu susah. Karena selain lu ngurus tim lu juga ngurus seluruhnya rider-rider dan kebutuhan para tim. Kurang lebihnya kayak gitu, agak susah. Dan nggak tahu kenapa Hervé Poncharal mengajukan pengunduran diri. Ini sebenarnya agak aneh buat gua karena kemarin aja sekisruh-kisruhnya dia sama Yamaha yang dia pindah ke KTM itu nggak sampai dia mengundurkan diri dari IRTA loh ya, tapi ya tumben dia mengundurkan diri. Saking nggak ada yang mau mencalonkan diri menggantikan dia, Opa Carmelo Espeleta pergilah memohon sama Papi Cecchinello. Papi Cecchinello nggak mau. Dia bilang, gua aja ngurus LCR ini pusing, mau ngurusin itu lagi. Dia aja ditanyain sama Watanabe mau nggak gantiin Papi Peri Puig, dia nggak mau. Bayangin itu gantiin Papi Peri Puig loh, dia nggak mau. Karena dia bilang gue masih mau ngurus LCR. LCR ini bukan cuma di MotoGP soalnya, ada juga di Moto E. Jadi dia harus ngurus semuanya. Jadi dia bilang, untungnya gue ini masih bujang. Dia kan belum berkeluarga. Siapa tuh yang nyari bujang-bujangnya MotoGP tuh?
Dia ini ownernya LCR loh ya, tajir. Jadi dia bilang, gua aja ngurus tim itu sampai lupa punya keluarga, mau ngurusin yang lain. Aduh, nggak bisa gua. Tapi gosipnya Opa Espeleta punya penawaran khusus sama dia, gua nggak tahu apa. Dan ujungnya Papi Cekiniolo bilang, oke lah, nggak apa-apa, gua akan bantu. Jadi gosipnya di Silverstone nanti British GP akan diumumkan bahwa Papi Cekiniolo akan menggantikan Hervé Poncharal menjadi ketua IRTA. IRTA ini adalah asosiasi tim di MotoGP. Tim-timnya ya, bukan pabrikan, tim-tim. Jadi ya tim satelitnya, tim pabrikannya, semua-semua dia yang menjadi ketuanya. Kemudian MSMA itu adalah asosiasi pabrikan MotoGP. Jadi ada 5 pabrikan. Biasanya mereka memutuskan soal teknis-teknis motor pabrikan. Sementara Dorna adalah yang memutuskan segala-galanya, ibarat kata perdana menterinya. Jadi mereka punya aturan. Kalau mau bikin aturan baru, MSMA harus sepakat bulat. Iya. Kalau enggak ya nggak bisa dijadikan aturan. Nah, tapi kalau Dorna turun tangan, itu akan jadi aturan. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi sudah jelas ya, yang memutuskan apa yang terjadi selama balapan itu adalah Mike Webb, karena dia adalah RD balapan untuk kelas MotoGP, untuk kelas Moto2, untuk kelas Moto2 dan Moto3 itu adalah Graham Webber, dan Simon Cravar itu hanya bisa memberi penalti setelah balapan selesai. Ya tekanan bannya lah, ya penalti ini itu segala macam, pokoknya setelah balapan selesai itu baru haknya dia. Nah, sementara appeal stewards itu adalah komisi yang memutuskan kalau rider keberatan atau minta banding sama penalti yang dijatuhkan Cravar. Bedanya, penalti yang dijatuhkan stewards itu bisa dibanding. Kecuali untuk yang berdasarkan aturan tidak bisa dibanding. Tapi setahu gua, tidak bisa dibanding pun masih bisa dibanding. Lihat aja Marc Marquez kemarin ketika habis bikin cilaka Papa Alis. Itu dia bisa banding dan dia lolos. Itu juga perkara Freddie Spencer yang bego banget bikin kata-kata sih sebenarnya. Aturannya sih nggak bisa dibanding, tapi karena kata-katanya ada celah ya, makanya gue bilang kata-kata itu bisa menjadi bumerang kalau itu perkara kontrak dan pemberitahuan yang mengikat secara hukum. So, kabar terbarunya adalah Papi Peripuik gosipnya akan mengundurkan diri akhir tahun ini. Ini gosip sebenarnya sudah ada dari tahun lalu ketika Repsol dikabarkan akan hengkang dari Honda. Karena kan waktu itu yang pegang Repsol itu adalah Papi Peripuik. Cuman kemarin kabar ini cuman jadi kabar angin biasa karena pada akhirnya setelah ada semacam kompetisi di dalam tubuhnya Honda untuk kandidatnya, kalau nggak salah kemarin itu kandidatnya adalah Papi Cekiniolo, kemudian Papi Guidotti, Francesco Guidotti, terus Papi Peripuik sendiri. Nah, waktu itu Papi Peripuik bilang, oh saya masih ada kontrak sampai tahun 2026, kalau nggak salah dia bilang, apa 2025, dia bilang, saya tuh masih ada kontrak sampai tahun depan paling nggak. Jadi, kalau misalnya kalian bilang saya akan didebak oleh Honda, kalian tanya aja lah sama petinggi di atas. Waktu itu dia bilang, waktu itu ada mobil home dan petinggi Honda lagi di atas emang waktu itu di Misano apa ya kalau nggak salah. Waktu itu Papi Peripuik masih bertahan di seatnya karena dia berhasil merekrut Papi Albesiano, sementara Guidotti nggak ada kartu yang bisa dia bawa. Sementara Papi Cekiniolo jelas-jelas menolak. Dia bilang, gua nggak mau, gua mau ngurus tim. Dan pada akhirnya setelah dikonfirmasi bahwa Papi Cekiniolo akhirnya setelah dibujuk-bujuk oleh Opa Espeleta untuk menggantikan Hervé Poncharal menjadi ketua IRTA, gosip berhembus sepoi-sepoi lagi bahwa Papi Peripuik akan mengundurkan diri tahun ini karena kontraknya udah selesai. Jadi Honda sudah punya alasan untuk tidak memperpanjang kontraknya, dan di samping itu mereka ingin menyingkirkan hegemoni KTP Spanyol di Honda. Karena kan selama ini harus ada KTP Spanyol di dalam line up-nya Honda semata-mata karena ada Papi Peripuik di situ dan ada Repsol di situ, dan karena Repsol udah nggak ada, secara halus bisa dikatakan mereka juga nggak butuh Papi Peripuik lagi. Di sisi lain buat kalian yang bertanya, Papi Peripuik bakal kemana Mbak Yu? Gosip berhembus sepoi-sepoi, dia memang sering absen sudah di pedoknya Honda, itu lebih karena katanya lagi penyembuhan kakinya, jadi dia nggak bisa kemana-mana wari-wiri di pedok. Tetapi ada jurnal belakang pedok yang bilang bahwa dia sedang acting untuk jadi direktur teknisnya Dorna. Jadi Dani Aldridge itu adalah direktur teknisnya Dorna selama ini yang tugasnya mengatur homologasi dan segala macam. Nah, Papi Peripuik kabarnya itu sedang acting menjadi direktur teknis eksternalnya Dorna. Kalau kalian biasa di dunia kerja, acting itu ibarat kata trainee, coba-coba gitu loh. Jadi dia melaksanakan
melaksanakan tugas sebagai direktur teknis, tapi bukan sebagai direktur teknis yang asli. Tetapi apapun yang akan dia putuskan itu akan menjadi tanggung jawab dia. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, mungkin sekarang dia sudah lolos acting itu, jadi kalau dia resmi keluar dari Honda, maka dia akan bisa bergabung resmi menjadi bagian dari Dorna. Karena kemarin memang Jorno belakang pedok itu bilang, kalau mau membahas soal konflik of interest di F1, sebenarnya di MotoGP juga ada itu kepalanya pabrikan yang juga bekerja untuk Dorna. Jadi ada yang nanya, emang siapa? Ada tuh, Puig. Semua orang baru tahu, oh ternyata Puig lagi acting sebagai direktur teknisnya Dorna. Jadi kalau gosip ini benar, maka Papi Peri Puig hengkang dari Honda untuk menjadi bagian dari Dorna. Mungkin di zamannya LM nanti, who knows. Kurang lebihnya kayak gitu. Lalu siapa yang akan ganti? Ya kembali lagi kandidat Papi Cecchinello atau Francesco Guidotti. Let's see, kalau ada yang bubar dari KTM, kemungkinan ya Pit Bierer. Tapi gue juga ragu kalau Pit Bierer mau hengkang dari KTM ke Honda demi sebuah gaji dan segala macam. Tetapi Francesco Guidotti itu ada alasan, karena kan kemarin dia dari Ducati dipindah ke KTM dan begitu sampai di KTM dia dibuang demi Aki Ayo. So let's see siapa yang akan menggantikan Papi Peri Puig di akhir tahun nanti, karena ini kan belum tengah musim, jadi kita masih belum tahu siapa yang akan menjadi kandidatnya selanjutnya. Yang jelas kalau dari tahun lalu yaitu Papi Guidotti dan Papi Cecchinello. Nah, kita lihat apakah Cecchinello masih kekeh menolak posisi itu atau bagaimana. Karena kan tahun lalu posisinya Cecchinello bilang, gue lagi ngurusin perpanjangan tim gue lagi ngurusin motornya rider gue pokoknya banyak lah gue urusin, sekarang lagi nggak ada waktu gue buat mikirin yang sepabrikan ini, satu tim aja ribet ditambah lagi tim Moto E. Kalau dengan pabrikannya ala puyeng gue, kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya Cecchinello kemarin. Kita lihat apakah tahun ini dia masih mau bersaing dengan Guidotti, karena kalau secara track record sebenarnya Honda lebih suka Cecchinello. Watanabe suka sama dia karena kan ini tim udah lama banget sama Honda, jadi udah tau lah cara kerjanya Honda. Cuman ya kalau Cecchinello-nya nggak mau, ya otomatis mereka harus cari yang lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Jangan harap Papi Supo ya. Kemarin kan Papi Supo sempat jadi kandidat, terus Papi Supo bilang apa? Harus Dorna yang menelpon dia sendiri untuk bisa merekatkan hubungan yang udah terlanjur rusak dengan Honda, katanya. Tapi mana tahu kan dia jilat ludahnya kembali. Udah biasa mah orang kalau jilat-jilat ludah mah kalau di Honda. Jadi kita lihat aja nanti siapa yang akan menggantikan. Oke, sampai mana tadi kita? Nah, kalau RD balapan, kalau dia sudah memutuskan misalnya ini melanggar aturan atau enggak, ini enggak melanggar aturan, ini perlu red flag, ini enggak perlu red flag, ini perlu dibiarkan, ini enggak perlu dibiarkan, itu adalah keputusannya Mike Webb sepenuhnya dan enggak bisa diganggu gugat. Even Stewart enggak bisa ganggu gugat. Jadi kalau kalian nyalahin Cravar, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Cravar. Cravar tidak berhak mencampuri apapun yang diputuskan oleh Mike Webb selama balapan. Kecuali balapannya berakhir, baru itu urusannya Cravar. Jadi bener kata Jorno yang bilang Mike Webb itu adalah Perdana Menteri. Suka-suka dia mau mutusin gimana. Kalau menurut dia, rider itu tidak melanggar aturan, ya tidak. Ngerti nggak? So, karena kita membahas soal Dorna, kita bahaslah Opa Espeleta. Jadi kemarin kan kalau kalian ngintil gue dari seri kapan ya, gue bilang bahwa Opa Espeleta ada kemungkinan bakal dilengsarkan oleh Liberty Media. Oh ya, di Jerez. Waktu itu gue bilang bahwa Opa Espeleta mendapatkan nama di sebuah tikungan di Jerez untuk menghormati jasa-jasanya dia di MotoGP. Kan gue bilang ini kalau udah ada nama lu di tikungan, itu kayaknya biasa-biasanya itu adalah tanda awal bahwa lu bakal dilengserin dari MotoGP. Biasanya bakal jadi legend. Tetapi Opa Espeleta mengklaim tidak akan lengser. Jadi aslinya dia akan absen di Silverstone minggu depan di British GP karena akan menjalani operasi besar, gua nggak tahu operasi apa gitu, yang membuat dia harus melakukan pemulihan mungkin sekitar sebulanan. Jadi dia akan absen di Silverstone dan itu membuat media bertanya-tanya apakah ini tanda-tanda dia bakal lengser nih. Jadi dia bilang, enggak, operasi gue tuh cuma operasi kecil, paling juga 1,5 bulan kalian bisa lihat gue udah jalan-jalan, udah jogging. Yang jelas saya masih sehat di umur 78 tahun sekarang, saya masih bugar, saya masih bisa ngurus ini MotoGP, masih bisa aman. Ya menurut gue sih karena anaknya bantu si wakil ketua DPRD tingkat pusat si Carlos Espeleta. Kalau nggak ada Carlos nggak bisa dia, sorry. Cuman ya mungkin dia kekeh banget gitu. Ya namanya juga mempertahankan tahtanya kan. Jadi dia kekeh, dia bilang itu nggak masalah, gue masih bisa kok. Gue nggak berencana untuk meninggalkan MotoGP dalam 2-3 tahun ke depan. Nah loh, jadi ditanyalah dia, emang lu punya rencana apa 2-3 tahun ke depan? Nah keluar
apalah rencana dia. Dia bilang gini, selain kita akan mengganti kapasitas MotoGP menjadi 850cc dan menggantikan ban, kita juga berencana mengganti kapasitas mesin di Moto3. Ditanya lah, oh emangnya kenapa? Jadi dia bilang gini, sekarang anak-anak Moto3 itu udah bukan yang kinyis-kinyis, unyu-unyu, kecil-kecil, mini-mini. Sekarang mereka udah gede-gede. Jadi karena mereka gede-gede, motornya itu udah nggak bisa kecil-kecil. Jadi mesti dinaikin cc-nya. Kalau kemarin cc-nya itu cuma 250cc, single engine 4 tak. Mulai tahun 2028 rencananya kapasitas mesin akan dinaikkan menjadi 500cc dengan twin engine. Jadi ditanya lah, oh berarti single supplier lagi dong. Nah, dia bilang, oh ya ini lagi dibicarakan. So far, KTM sama Honda menyatakan minatnya. KTM loh, KTM masih percaya diri mengajukan minatnya. Di tengah isu bahwa mereka bakal bangkrut, nah ini nanti kita bahas. Nah kan panjang kan? Sementara Yamaha katanya sih mau lihat-lihat dulu. Karena mereka ingin tahu apakah spek yang diminta oleh Dorna itu sesuai dengan spek yang ada di stoknya mereka. Jadi mereka nggak mau bikin stok spesifikasi secara khusus mengenai mesin yang twin engine 500cc ini, kagak. Jadi mereka pengen itu mesin sudah ada dalam stok produksi mereka, itu akan dipakai. Kalau enggak ya enggak. Nah selain itu MotoGP juga berencana untuk balapan di Arab Saudi. Ini sebenarnya rencana udah lama, dari zamannya VR46 baru masuk ya kemarin. Yang masih ingat Saudi Vision 2030? Gua nggak tahu itu tahun berapa ya gua bahasnya. Pokoknya gua pernah bahas itu barang dan dengan detailnya karena pangeran Arab, pangeran siapa ya, gue lupa namanya, Muhammad siapa gitu. Pokoknya pangeran itu berencana untuk membangun sebuah kota yang khusus untuk balapan. Kota itu ternyata udah jadi. Namanya kalau nggak salah Qiddiya kalau nggak salah. Jadi di situ akan dibangun sirkuit baru yang akan mengakomodasi F1 dan MotoGP. Jadi gosipnya tahun 2028 nanti katanya nih Dorna sudah membicarakannya dengan Arab Saudi untuk menggelar balapan di sana. Cuman masalahnya adalah sirkuitnya ini lagi dibangun. Rencananya mungkin akan selesai tahun 2027, baru selesai semua. 2028 baru akan digelar. Cuman ya udah digodok katanya mulai sekarang. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi karena Carmelo Ezpeleta ini punya banyak rencana yang akan disampaikan ke Liberty Media, dia cukup percaya diri bahwa Liberty Media nggak akan melengsarkan dia. Cuman masalahnya adalah kalau dia terlalu pro sama rider Spanyol, itu akan bikin Liberty Media 4. Mending dia taruh Rivola di situ. Kenapa? Kalau lu pikir-pikir, Rivola bahkan baru berapa bulan menjabat jadi ketua MSMA, lu lihat apa yang berhasil dia lakukan. Dia berhasil mendepak Michelin. Michelin itu tak tersingkirkan selama ini, berhasil dia depak cuman gara-gara siapa? Cuma gara-gara bikin cilaka Jorge Martin. Yang kedua, dia berhasil meloloskan regulasi pengujian MotoGP untuk rider cedera. Itu panjang banget ceritanya, tarik ulur sampai dia ribut sama Ducati, ujung-ujungnya jadi aturan juga. Jadi lu bayangkan sebenarnya berapa besar kekuasaannya Rivola di Dorna sekarang. Martin itu salah pilih lawan kemarin. Bego banget dia tuh. Nah, akhirnya kita bahas lah si Martin. Jadi, kalau kalian dengar live podcast colongan kemarin yang member premium, kan udah gue bilang Martin ini salah pilih lawan. Kenapa? Karena dia melawan ketua MSMA yang punya koneksi lebih dekat dengan Liberty Media sebagai pemilik Dorna. Karena kalau kalian dengar podcast bulan lalu ya, yang gue bilang itu cuma soal pengumuman aja, karena gara-gara chaos di kuota kemarin, akhirnya Komisi Eropa pikir, oh ini kayaknya memang Dorna salah pengaturan deh. Makanya akhirnya mereka bilang, oh ya kayaknya memang perlu Liberty Media yang ngurus supaya ini kembali ke jalur yang benar. Ada yang kontrol si Mike Webb ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Semoga gue salah. Tapi Pri Rivola mengedarkan nota dalam tanda kutip aka catatan dalam tanda kutip aka warning dalam tanda kutip kepada semua kepala pabrikan di MSMA untuk mewaspadai seorang Jorge Martin. Ingat, dia ketua MSMA. Makanya gue bilang Martin salah pilih lawan. Kemarin dia ngelawan Pit Bearer di Moto2. Ya karena dia cuma rider Moto2 dan waktu itu Dorna sangat mendukung Jorge Martin karena waktu itu dia adalah calon ikan hiu baru yang akhirnya gagal. Ya waktu itu KTM pasrah. Nah sekarang Rivola bilang gue udah mati-matian buat lu. Udah gue kelontorin dana buat pulangin lu dari Qatar. Gue udah lolosin lu punya aturan tes MotoGP. Gue udah depakin Michelin buat lu. Apalagi yang
kurang coba? Tiba-tiba lu nongol bilang lu mau hengkang gara-gara lu nggak bersaing untuk podium dan untuk kemenangan. Padahal itu motor lu nggak pernah finish sama sekali. Gimana coba? Kurang lebihnya kayak gitu. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Massimo Rivola mengirimkan nota dalam tanda kutip kepada semua bos pabrikan untuk mewaspadai Jorge Martin. Meskipun ya kabar terbarunya Valera gosipnya mengetuk pintu Honda. Gua nggak tahu apakah dia mengetuk pintu Honda duluan baru membiarkan Martin minta putus kontrak dari Aprilia, atau setelah Martin minta putus kontrak dari Aprilia baru dia mengetuk pintunya Honda. Gua nggak tahu. Tetapi ya yang gua dengar setelah kisruh itu Alex Espargaro mengajukan rekomendasi kepada Papi Albesiano dan Papi Peripuik tentu saja karena kan mereka sesama orang Spanyol. Tetapi yang memutuskan apakah itu akan terjadi atau tidak adalah Koji Watanabe, bosnya Honda. Dia punya hak veto di situ. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Zarco akan tetap di LCR. Kenapa? Karena Papi Cecchinello ketika di Lemang kemarin itu bilang bahwa saya rasa dan saya berharap kami akan tetap bekerja sama untuk 1 tahun ke depan. Artinya LCR akan memakai opsi kontrak 1 tahunnya untuk memperpanjang Zarco. Karena kan Zarco punya itu 2 plus 1. 2 tahun udah habis, plus 1-nya itu adalah opsi. Kalau Zarco mau tetap bersama LCR, ya akan diperpanjang 1 tahun. Kalau tidak, maka akan dibuang opsinya. Mereka akan putus kontrak. Masalahnya adalah ke Honda pabrikan itu harus persetujuannya bukan cuma Papi Peripuik, tetap Koji Watanabe punya keputusan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Zarco memang diplot untuk menggantikan Papa Yohan. Nah, Martin apa kabar? Menurut gua, semoga gua salah, bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa Luca Marini, Papa Angel itu bakal habis kontrak tahun depan. Jadi begitu melihat bahwa Zarco ini bagus di Lemang, mereka berpikir bahwa oh ini motor bagus, jadi mending gue switch aja pakai motor ini karena ini motor bisa dipakai menang daripada gua jatuh-jatuh terus di Aprilia. Kurang lebihnya kayak gitu mungkin pikirannya Martin. Yang gua herankan adalah Valera, ngapain lu biarin rider lu kayak gitu? Entah apakah Valeranya yang ada di belakang semua ini sampai dia bisa mengaktifkan klausul performa, atau ini adalah keputusan impulsifnya Martin. Gua nggak tahu, tapi gua tahu kalau sampai dia membicarakan klausul kontrak performa itu artinya ada Valera di dalam. Ingat, ketika Jorge Martin tiba-tiba hengkang ke Aprilia, kan waktu itu dia bilang, masih ingat Kak Martin bilang apa? Saya tahu bahwa ada yang berubah di Ducati, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu apa, sampai manajer saya datang dan bilang bahwa ayo kita pergi. Kan Valera yang suruh dia pergi dari Ducati, baru dia bicara sama Alex Espargaro, papa kembar. Jadi memang benar katanya Carlos Checa waktu itu bahwa Ducati itu sebenarnya nggak mau Martin hengkang. Dia mau Martin kasih perpanjangan waktu untuk negosiasi karena mereka mau bujuk dulu Marc Marquez, si Culas, dan membujuk Pramac supaya ada titik tengah dan dia bergabung. Meskipun ya Papi Tardosi nggak mau sih sebenarnya, tapi mereka tahu bahwa kayak gitu jalannya sebenarnya. Karena kan udah ada prakontrak kemarin ketika di Mugello. Di hari Kamis itu Martin udah ngomong ada prakontraknya. Ternyata Valera yang bilang ayo kita pergi. Ya udah, Ducati bilang ya kalau lu pergi artinya lebih gampang lah, gue nggak perlu bujuk-bujuk lagi. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini lagi gue nggak tahu apakah ada Valera di dalamnya, tapi nampaknya itu yang membuat para pabrikan juga aware. Bahkan Aprilia kan ini kalau dia jadinya hengkang tahun depan pasti dicari siapa yang akan ganti. Otomatis Acosta nggak bisa gantiin dia. Kenapa? Karena manajernya sama. Acosta itu manajernya juga Valera. Faktanya Acosta masih terikat kontrak sama KTM sampai tahun depan. Dan itu juga gosipnya Valera lagi nyariin klausul celah supaya bisa putus kontrak dari KTM. Jadi kalau itu lagi ceritanya terus dia ajuin Acosta ke Aprilia, kok ya Aprilia kayaknya jadi pabrikan paling bego sedunia ya. Dan selain itu Valera juga punya Tony Arbolino di bawah manajemen dia. Jadi agak menarik ini nanti apakah nanti Valera bisa menaikkan Tony Arbolino ke Yamaha, karena nampaknya Papi Rivola udah wanti-wanti sama semua pabrikan hati-hati sama yang satu ini. Nah, Opa Pernat juga ternyata memang membahas soal Martin. Ternyata sesuai dugaan gua, dia bilang itu ada Valera di belakangnya. Jadi kalau kalian dengar podcast Heres kemarin kan udah gue bilang,
itu adalah operasi penyelamatannya Acosta, dan memang ternyata Acosta bakal ke Honda. Jadi udah diplot tuh gimana caranya mau bikin tim baru kah, gimana kah untuk bisa bergabung dengan Honda di tim satelit tapi dengan motor pabrikan. Jadi Valera ternyata itu sudah bicara sama CEO-nya Honda, Koji Watanabe, untuk menyelamatkan Acosta karena ini adalah operasinya DPRD tingkat pusat. Valera sih nggak masalah, masalahnya adalah Acostanya nggak mau pindah. Acosta ini adalah rider yang paling loyal sama KTM, jadi Acostanya nggak mau. Hondanya oke, Valeranya oke, DPRD tingkat pusat oke, even Bebe Vale yang gosipnya diajak buat keroyokan bikin tim baru untuk Acosta itu oke, nggak masalah, asal kalau Bebe Vale selama nggak mengorbankan dia punya rider nggak masalah. Tetapi ternyata Acostanya yang nggak mau. Dia bilang, gua masih ada kontrak sama KTM, selama KTM oke sama gua akan tetap ada di sana. Nah, Valera ternyata menyodorkan Martin. Jadi Watanabe gosipnya sih bukan menolak, dia cuma bilang gini, lah lu nawarin gua rider yang masih ada kontraknya semua. Acosta, even Acosta nggak mau pindah karena dia tahu masih ada kontrak. Lah Martin kan baru tanda tangan kontrak, udah masih cedera pula. Kecuali kalau dia sudah nggak ada kontrak dengan Aprilia, baru kita bisa membicarakan apakah dia bisa mengisi seatnya Papa Angel. Nah, ternyata dari situ muncullah manuvernya Valera. Itulah kenapa di Lemang nongollah Martin. Udah gue bilang ternyata memang Valera punya proyek ini barang. Jadi Opa pernah bilang, saya itu kenal Valera kayak punggung tangan saya sendiri. Saya tahu dia yang ada di belakang semua ini. Dan di saat yang sama saya juga nggak ngerti kenapa Rivola itu bego-begonya mau bikin kontrak dalam waktu 1 malam dan memasukkan klausul itu. Meskipun ya saya tahu klausul itu bukan tanpa celah. Aprilia masih bisa melawan balik. Kenapa? Karena performa yang dimaksud adalah kalau Martin mengendarai motornya. Masalahnya kan Martin nggak mengendarai motor itu. Jadi ya masih ada celah untuk Aprilia melawan. Cuman masalahnya adalah kalau Aprilia membawa ini ke pengadilan, bisa dipastikan akan mencoreng nama baiknya Aprilia juga. Itulah kenapa kan Honda kemarin juga melepaskan Marc Marquez karena nggak mau mencoreng nama baiknya Honda yang udah besar itu. Seolah-olah cuma gara-gara uang seiprit gitu diributin. Enggak. Jadi mungkin itu nggak akan dibawa ke pengadilan kecuali Martin nggak mau bayar penaltinya. Mereka akan minta penalti ganti rugi. Mungkin bukan kerugian imaterial, tapi semua biaya-biaya di luar gaji yang timbul selama Martin tidak balapan. Dan itu termasuk biaya penerbangan dia dari Qatar ke Spanyol. Nah, kabar terbarunya KTM itu gosipnya tidak akan mau melepas Acosta semudah itu. Bahkan setelah mereka tahu apa yang terjadi di Aprilia. Gosip terakhirnya KTM berhasil menaikkan harga sahamnya ya sekitar 100% lah dari akhir bulan lalu. Waktu itu kan gue bilang, ini kan harga sahamnya jatuh banget gara-gara Trump itu mengenakan tarif impor yang sangat besar untuk Austria. Dan masalahnya adalah KTM punya motor itu diproduksinya di Austria. Kalau mau pasar Amerika otomatis dia harus impor. Nah, kalau diimpor, Amerika pasang tarif impornya gede banget. Nah, itu turun harga sahamnya kemarin. Tetapi per kemarin tanggal 15 Mei katanya itu naik 100%. Jadi ada optimisme bahwa investor retail itu mulai kembali percaya pada KTM. Ini kan kalau di bursa saham artinya itu adalah investor retail, bener? Investor retail aja mulai percaya kembali kepada KTM, jadi ada sedikit titik cerah lah kira-kira, mungkin investor besarnya mulai bisa membantu menggelontorkan dana. Karena memang terakhir gosipnya, Papi Stefan Pirel itu sempat menuntut komisarisnya mereka yang sekarang menjabat jadi ketua dewan komisaris, Stefan Sokling gitu, karena mau menjual saham yang menjadi jaminannya Stefan Pirel untuk meminjam dana 80 juta euro. Nah, karena sekarang harga sahamnya naik, otomatis ya gagal lah dijual itu saham karena kan nilai agunannya sekarang sudah kembali lah kurang lebih sama dengan harga uang yang dipinjamkan. Kalau kemarin kan dia rencananya jual karena dia merasa bahwa nilai agunan saham yang diberikan oleh Stefan Pirel ini akan turun terus dan itu akan berakibat bahwa nilai jaminan
jaminan tidak sebanding dengan jumlah cash yang dia pinjamkan ke Stefan Pierer. Jadi somehow ada sedikit harapan bahwa KTM bisa memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya sebesar 30% untuk dibayarkan. Nominalnya itu 600 juta euro paling lambat tanggal 23 Mei nanti tengah malam ke semua kreditur mereka. Jadi kalau itu sudah dibayar semua, mereka akhirnya akan bisa lolos. Paling nggak ada harapan lah untuk bertahan. Akan batal dinyatakan bangkrut. Karena kalau itu gagal, mereka akan otomatis dinyatakan bangkrut dan bubar, dan otomatis nggak ada lagi tim MotoGP katanya. Jadi itu akan menentukan apa yang akan terjadi di MotoGP. Kabar terbaru dari KTM juga baru muncul hari ini. Gosip terbaru muncul dari media India. Katanya Bajaj bersiap untuk menyelamatkan KTM. Setelah kemarin terkonfirmasi harga sahamnya naik 100%, jadi ada tanda-tanda oh ya, ternyata investasi kita di KTM nggak seburuk itu. Gosipnya, Bajaj berencana untuk mengeluarkan dana untuk mencukupi 600 juta euro yang harus dibayarkan tanggal 23 Mei minggu depan, dan berencana untuk memindahkan produksi dari Austria ke India. Jadi motor-motor KTM sampai 190 cc apa berapa cc gitu, pokoknya 300-an cc gitu, itu akan diproduksi di India. Sisanya yang gede-gede itu akan diproduksi di Austria. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang agak sulit untuk memaksa Acosta pindah, kecuali KTM-nya bubar, karena yang satu ini adalah rider paling loyal di KTM. Dia ini sama dengan Bebe Vale, setia banget sama Yamaha. Jadi sama lah dengan Acosta, dia itu nggak mau lepas KTM kecuali KTM yang lepas dia. Nah, itu yang bikin Valera nggak tahu kenapa tiba-tiba nyodorin Martin. Nah Martin, gue juga nggak yakin dia bakal dapat seatnya Papa Angel tahun depan, karena dengan konfirmasi bahwa Johan Zarco, ini Papi Cecchinello yang bilang saya berharap dan saya pikir saya akan tetap bekerja sama dengan Johan Zarco tahun depan. Itu artinya LCR akan memakai opsi kontrak mereka untuk memperpanjang Zarco tahun depan, dan Papa Angel akan tetap bertahan di seatnya. Tapi semoga gue salah. Karena itu kan sudah dibicarakan sama Watanabe dan Bebe Vale di Jerez kemarin, sekalian ngebahas Acosta soalnya. Yang pasti Jorge Martin masuk dalam list emang gue pikirinnya Dorna. Jadi Dorna udah nggak mau menyelamatkan Jorge Martin karena menurut dia ini lu sudah salah pilih lawan Martin. Kalau KTM mungkin masih gue bisa bantu-bantu. Ini aduh Rivola pula. Linknya tinggi banget ke LMK. Lu kalau mau bikin masalah sama dia tolong lihat-lihat dulu dong. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gosipnya Opa Espeleta itu yang sebel banget sama si Martin. Jadi dia juga nggak mau mencampuri atau menyelamatkan. Dia masih lebih pusing untuk menyelamatkan Acosta daripada menyelamatkan Martin, karena Martin cari gara-gara sendiri. Sementara Acosta ya dia nggak minta diselamatkan juga, saking dia nggak mau minta diselamatkan orang lain yang bener-bener pengen nyelamatin dia gitu loh. Sementara Martin boro-boro mau nyelamatin orang, udah di situ anteng-anteng, udah beres bener-bener digaji tinggi segala macam, lu pergi. Bahkan para rider di WSBK itu bahkan ngomongin dia loh. Ditanya lah para rider WSBK kemarin di Brno ya, bukan Brno, Mos kalau nggak salah. Jadi Toprak bilang sebenarnya saya ngerti maksudnya Martin, mungkin dia merasa secara mental dia nggak cocok sama motornya, dia nggak pengen pakai motor itu dan segala macam. Ya bisa dimengerti lah, cuman ya memang itu sedikit mengagetkan bahwa Martin memutuskan meninggalkan Aprilia lebih awal, bahkan sebelum dia finish dengan motor itu. Bulega dan Albao sendiri lebih kaget lagi, terutama Albao kan ke TPS. Jadi Albao bilang itu adalah hal yang saya tidak pernah berpikir untuk lakukan. Kenapa? Karena kalau ada pabrikan percaya sama lu, itu adalah hal yang lu nggak bisa hianati. Kecuali pabrikannya mengkhianati lu, karena kan kemarin dia sempat ribut sama Ducati sebelum dia hinggang ke Honda, terus dia balik lagi ke Ducati, masih ingat? Kecuali bahwa pabrikannya mengkhianati lu dan lu nggak merasa nyaman dengan pabrikan itu, ya lu hengkang. Mungkin dia punya performa yang dimasukkan di klausul. Kalau di KTM kemarin kan, kalau tidak ada satu rider pun di tim itu yang menempati top 10, dia bisa hengkang. Kalau ini, kalau dia tidak menempati top 5 selama 6 balapan, dia bisa hengkang. Nah masalahnya adalah dia tidak pernah finish pakai motor itu. Jadi yang nggak ketahuan lu finishnya di mana. Jangankan top 5, DNF pun kagak ada di satu DNF. Ada satu DNF, tapi bukan 6. Jadi gosipnya Aprilia dia akan memakai cara seperti Honda kemarin, nggak mau terlalu ribut-ribut, tetapi di saat yang sama
akan dibawa ke pengadilan. Bedanya adalah kalau Honda nggak membawa ini ke pengadilan karena ini adalah pabrikan yang lebih besar dari siapapun. Honda nggak mau ributin duit soalnya. Nah, sementara Aprilia, kan udah gue bilang, Aprilia ini bukan pabrikan yang kaya raya. Untuk menggaji Jorge Martin aja, dia harus mengorbankan Papa Nina loh. Jadi mereka bukan pabrikan kaya raya, tapi pengaruhnya jangan salah. Ketika Martin mengatakan bahwa, oke, gue kasih lu kesempatan 6 balapan, begitu gue selesai cedera, gue balik balapan, 6 balapan untuk membuktikan apakah gue layak untuk bersama kalian atau enggak, itu ditolak sama komisarisnya Aprilia. No. Kenapa? Karena percuma juga lu balapan sama kami, belum tentu lu balapan sepenuh hati. Ya bisa aja lu pura-pura finish di top 10, lu bisa pura-pura crash kan gak ketahuan motivasi lu, karena kan lu udah niat pengen keluar. Jadi ya percuma. Jadi gosipnya itu akan dibawa ke pengacara dan mereka akan berlawanan di pengadilan in case kalau Martin menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kan kemarin itu ada Jono yang bilang bahwa Martin itu nggak dibayar gajinya. Itu gosipnya dibantah sama Aprilia. Mereka memang belum membayar gajinya Martin secara full, tapi sudah dibayar sebagian. Kalau nggak salah 50% apa 30%, pokoknya sudah dibayar sebagian. Tetapi bukan semua, ya wajar juga karena kan lu balapan. Kalau lu belum balapan ya mau dibayar pakai apa, lupa. Kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi Martin katanya itu menuntut bahwa kan selama ini ketika dia bergabung di Aprilia, dia kan promosi untuk Aprilia juga. Dia ikut pameran lah, segala macam, launchingnya Aprilia. Marco Bes kan nggak diajak, cuman Martin tuh yang diajak kesana kemari kan. Jadi menurutnya Martin, dia layak dibayar untuk promosi itu sebagai brand ambassador lah kurang lebihnya. Jadi menurut dia itu layak dibayar lah. Nah, menurutnya Jorno itu dia nggak menerima bayaran itu. Jadi gosipnya Martin ini punya banyak tagihan, kan lu tahu lah dia kan hedon, ditambah lagi dia punya pacar, itu adalah anaknya mantan menteri apa gitu di Spanyol. Jadi ya you know lah ya, gaya hidupnya kayak gimana. Meskipun dia sempat mengklaim dia miskin banget dulu, sekarang karena ya namanya udah gue bilang mangkage, jadi begitu kaya kan tiba-tiba ya kesambet lah. Jadinya katanya dia punya banyak utang yang harus dibayar. Nah itu nggak dibayar sama Aprilia. Nah, Jorno itu membandingkan sama Marc Marquez ketika Marc Marquez cedera selama 3 tahun. Udah gajinya 25 juta euro per tahun. Dia cedera, asuransinya dibayarin sama Honda. Semua tagihannya dibayarin sama Honda. Dia kemana-mana tetap dibayarin sama Honda. Nah, sementara Martin katanya nggak dibayar. Ya, logikanya sih gini. Lu dibayarin penerbangan medis dari Qatar ke Spanyol itu bayar berapa? Coba Aprilia, coba. Asuransi lu itu dibayarin sama Aprilia preminya 50%-nya, katanya itu 50%-nya itu sebagian dibayar sama Aprilia, tapi ada duitnya Jorge Martin juga katanya di dalam. Nah itu yang bikin Jorge Martin sebel karena ternyata dia harus bayar dan dia udah nggak ada duit. Kurang lebihnya kayak gitu katanya. Gosipnya Aprilia agak sebel dengan pernyataan itu dan dia bilang nggak bener lah kalau kami sampai bikin Martin miskin-miskin banget. Jadi kalau mau dibilang kami tidak membayar semua keperluannya ya, kalau keperluan pribadinya mah urusan dia ya, masa kita mau bayarin? Tapi kalau itu adalah terkait dengan pekerjaan ya kita bayarin. Dia punya uang ke Amerika kemarin kan waktu konferensi pers cuma buat nongol-nongol doang di Amerika, itu kan dibayarin. Cuman ya masalahnya adalah penerbangannya pacarnya itu nggak dibayarin sama Aprilia. Itulah kenapa kalau kalian baca aturan baru, yang berhak ada di grid adalah orang yang punya grid pass. Kenapa? Karena gosipnya Martin bawa pacarnya itu tanpa grid pass ke grid. Kalian lihat Peko apakah pernah bawa istrinya ke grid? No. Kenapa? Karena itu perlu grid pass sebenarnya. Nah, pacarnya Martin nongol di grid itu tanpa grid pass. Makanya muncullah itu aturan. Yang berhak ada di grid hanyalah orang yang punya grid pass. Itu katanya gara-gara Martin. Jadi ya makanya wajar sih kalau Espeleta juga sebel, Rivola juga sebel. Ya gua rasa Honda juga nggak akan segampang itu menerima dia. Kenapa? Karena Honda pasti belajar dari Marc Marquez yang mengaktifkan klausul pindah ke pabrikan lain tapi bukan di tim pabrikan dan tidak dibayar. Jadi Marc Marquez kemarin itu lolos untuk putus kontrak dari Honda itu karena dia mengaktifkan klausul pindah ke tim satelit yang tidak digaji. Jadi gara-gara itulah Honda mau nggak mau harus melepas dia, meskipun ya penaltinya tetap 20 juta sih. Dari gajinya yang 25 juta euro dia harus membayar 20 juta euro.
Sementara sisanya gosipnya itu dipakai untuk membayar Grassini. Katanya sih gitu. Tapi ya apakah benar 5 juta euro yang dibayar ke Grassini ya cuman Grassini yang tahu. Tanya sama podcaster yang biasanya kalian tongkrongin kalau gua lagi nggak nge-podcast. Dia pasti tahu berapa yang Mark Marquez bayar ke Grassini. So itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu panjang banget tapi itu adalah permintaan kalian karena banyak yang kalian tanya kemarin. Soal apa bedanya Desmo GP-nya Pecco sama Desmo GP-nya Alex, soal IRTA, RD, Stewart, Simon Cravar, Mike Webb, bla 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 bla. Udah kita bahas semua. Yang perintilan lebih lengkapnya udah gue bahas sama para member Nintilers Premium di live podcast colongan kemarin. Oke, see you next time guys. Bye bye.